berkata. Haleluya, praise the Lord. Oke. Kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan semua yang anak-anakmu butuhkan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin. Selamat pagi Ibu Weli Hukubun. Haleluya. Amin. Oke, kita akan nyanyikan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim, Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim, Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Mari katakan dengan imanmu, katakan, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan tak pernah tinggalkan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku. Kesetiaan nyata di hidupku. Mari katakan sama-sama, Kau Tuhan tak, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku di setiap musim. Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
Kau setia, Kaulah pengharapanku. Janjimu ku pegang teguh, lewati segala cobaan kami tetap percaya Kau Tuhan penolong kami. Engkau kekuatan kami. Janjimu ku pegang teguh, selalu menuntun kami Tuhan, menjaga, menyertai, menolong hidupku. Terima kasih itu tangan Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menuntun langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau kekuatan, Kau pengharapan, janjimu ku pegang teguh. Setiap musim yang kami lalui, setiap musim yang kami lewati, tangan-Mu menuntun kami, tangan-Mu menyertai kami. Kami percaya, kami pegang janji-Mu. Kau tak pernah meninggalkan, Kau tak pernah membiarkan. Kau sekalipun tak pernah meninggalkan kami. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu ajaib. Jalan-jalan-Mu tak terselami, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Kami pegang teguh janji-Mu. Haleluya. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan di hidup kami. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau biarkan. Sempurna kasih-Mu, sempurna penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan. Makasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin ya. Arti kehadiran Tuhan sungguh indah dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Ibu Puji Astuti Estik akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali bersama Bapak-Bapak, Ibu, dan Ya, semua Yesus. gereja sesisi ini bersama Bapak Pastor John dalam keadaan Tuhan. Kami tidak bisa memberi apa-apa Tuhan Yesus. Kami hanya bisa memberi persembahan, penyembahan untuk Tuhan. Untuk saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya tapi Bapak Pendeta yang akan membawakan firman ini Tuhan, agar apa yang dibawakan benar-benar daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya dari Ibu Puji Astuti Estik dari Kota Kediri. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Puji Astuti Estik. Amin ya. Oke, baiklah saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pagi ini Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Dan oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-322 dalam sorotan tema kita di pagi ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kerelaan hati. Ya, saudara, kerelaan hati itu sangat penting dalam hidup kita, dan itu Tuhan ingin ada pada kita semua. Ya, apapun yang kau lakukan dengan kerelaan hati. Maka disitulah engkau menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan dengan orang-orang yang punya kerelaan hati, ya saudara, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi ini dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nats Alkitab ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin, saudaraku ya. Jadi kemuliaan Allah dalam kerelaan hati, saudaraku ya. Pertanyaannya buat kita semua di pagi ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kerelaan hati? Jawabannya apa, saudara? Tentu ada, ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak punya kerelaan hati? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak ada, saudaraku. Orang-orang yang tidak punya kerelaan hati, mereka pasti akan mengalami sesuatu yang
tidak menyenangkan, saudaraku. Yang mereka tidak akan bahagia dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang punya kerelaan hatilah mereka akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan Tuhan, ya. Dan Tuhan pun, saudaraku, ya, memberkati orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati. Seringkali mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan terhambat. Kenapa? Karena orang melakukan sesuatu itu tidak dengan kerelaan hati, dengan terpaksa, ya, dalam hal memberi, dalam hal mempersembahkan persembahan, dalam hal engkau melakukan apapun untuk Tuhan. Orang yang melakukan sesuatu dengan terpaksa, dengan sedih hati, dengan tidak rela hati, itu menutup pintu berkatnya dalam hidup dia, menutup pintu rezekinya dalam hidupnya dia, ya. Dan saya percaya yang namanya berkat, rezeki itu, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan itu paling senang. Paling senang apa, saudaraku? Menjumpai orang-orang yang punya kerelaan hati untuk Tuhan. Dia melakukan dengan tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak sambat. Orang seperti ini membuat berkat itu paling cepat menghampiri dia. Rezeki paling begitu senang menghampiri orang-orang yang punya kerelaan hati, ya, di hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerelaan hati. Hati siapa? Hati orang percaya dalam memberi persembahannya bagi Tuhan. Tidak dengan sedih atau karena paksaan. Dia karena apa? Karena dia tahu, saudaraku, memberkati orang, dan Tuhan pun memberkati orang yang memberi dengan sepenuh hatinya. Ya, sepenuh hatinya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, ya. Orang-orang seperti inilah yang punya kerelaan hati itu yang membuat Tuhan dengan sepenuh hatinya memberkati dia, ya. Memberkati orang yang memberikan, mempersembahkan persembahannya dengan kerelaan hati, ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-6. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan menjumpai ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari, dan inilah rahasia membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bahagia, hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Kemuliaan Allah dalam kerelaan hati, ya, saudaraku, dalam kerelaan hati itu penting sekali. Tanpa kerelaan hati, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Allah dalam hidup ini, ya. Tokoh-tokoh Alkitab itu sudah membuktikannya. Kenapa mereka bisa mengalami kemuliaan Allah? Karena mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih atau terpaksa. Mereka melakukan dengan senang hati, saudaraku. Dan mereka tahu disitulah Tuhan memberikan mereka pertolongan, memberikan mereka kuasa, memberi mereka banyak mujizat, bahkan rezeki pun menghampiri mereka, ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki kerelaan hati, ya. Karena kemuliaan Tuhan ada di dalam dia. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang, ini ciri yang pertama. Dia adalah orang yang mempertaruhkan apa, saudaraku? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk pemimpin rohani. Pemimpin rohani itulah pemimpin yang memberitakan Injil Kristus, ya. Ini orang yang mempertaruhkan nyawa ini adalah orang yang punya kerelaan hati, ya. Kita lihat ayatnya, ya. Roma 16 ayat yang keempat. Roma 16 ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Amin, ya. Ada seorang Febe. Tadi malam kita sudah bahas itu, ya. Febe ini adalah seorang yang murah hati. Dia menunjukkan suatu, ya, kebaikannya kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang kudus. Ini Febe, saudaraku. Dan Paulus minta kepada jemaat Tuhan di Roma, bantulah dia kalau dia memerlukan.
akan pertolongan itu, saudaraku. Kemarin malam saya sampaikan, orang yang murah hati itu dia beroleh kemurahan, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan orang yang murah hati ini membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu mujizat dalam hidupnya, ya. Berkat rezeki tidak akan tertutup pintunya bagi dia. Selalu terbuka, ada jalan bagi orang-orang yang murah hati. Ya, itu yang kemarin kita sudah bahas. Dan hari ini Bapak Ibu kita lihat kerelaan hati ini, ciri yang pertama dari orang yang punya kerelaan hati itu dia berani mempertaruhkan nyawanya. Untuk siapa dia pertaruhkan nyawanya? Untuk pemimpin rohaninya. Pemimpin rohaninya yang memberitakan Injil seperti Paulus, hamba Tuhan ini, saudaraku, ya. Dan Paulus pun berterima kasih kepada orang-orang percaya yang ada di kota Roma yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus ini. Wow, luar biasa, ya. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Sehingga saya percaya pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan yang luar biasa, ya. Di zaman Rasul Paulus, dan saya percaya di zaman ini juga semua kita juga akan melihat perkara-perkara besar terjadi, mujizat-mujizat ajaib akan dinyatakan Tuhan ketika semua kita mempunyai kerelaan hati. Dengan ciri yang pertama yaitu dia berani mempertaruhkan nyawanya, ya. Saudaraku, nyawa itu bicara sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita miliki, saudaraku, ya. Karena di dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan, saudaraku, ya. Oke, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang punya kerelaan hati. Siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Dia adalah orang yang menyampaikan salam. Menyampaikan salam dari siapa? Menyampaikan salam dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sang pemimpin kepada orang-orang kudus. Jadi ketika Paulus berkata salam buat keluargamu, salam buat orang tuamu, salam buat saudaramu, buat adikmu, orang-orang yang ada di sana, ya. Dan ini disampaikan. Jadi orang yang punya kerelaan hati itu dia meneruskan salam dari sang pemimpin rohani itu kepada orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 16 ayat yang kelima. Orang-orang kudus ini orang-orang yang menjadi saudara-saudara dalam pelayanan, ya, satu tim pelayanan, orang-orang percaya. Kita lihat Roma 16 ayat 5. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin. Ini yang Paulus harapkan untuk salamnya itu disampaikan kepada mereka. Karena pada zaman dulu belum ada WhatsApp, ya. Sekarang ini kan sudah ada WhatsApp, jadi kita klik aja, kita ketik, ya, beberapa kalimat, ya, kalimat apapun yang kita sampaikan dalam bentuk salam itu sudah sampai kepada orang yang kita kasihi, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Paulus dulu memberikan salam melalui sahabat-sahabat dia kepada orang-orang yang dia kasihi, ya. Ini yang kedua. Nah, mari kita lihat, dan orang-orang yang menerima salam Paulus ini yang akan diteruskan disampaikan kepada yang ditujukan itu, saudaraku, mereka pun melakukan dengan senang hati, ya. Jadi ketika Paulus ingin supaya salamnya dia sampai kepada orang yang dia kasihi, dan orang-orang ini, teman-teman ini, mereka meneruskan itu, ya. Itu maksudnya kerelaan hati di situ, yang menyampaikan salam hamba Tuhan. Oke, mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang punya kerelaan hati ini. Yang ketiga, dia adalah orang yang meneruskan salam dari salam yang dibuat, ya. Saudaraku, orang yang telah bekerja keras dalam pelayanan. Jadi orang yang murah hati itu dia tahu menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam pelayanan, saudaraku. Mari kita lihat, ya. Roma pasal 16 ayat yang ke-6. Roma 16 ayat ke-6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk untuk kamu. Amin. Amin. Salam kepada Maria, ya, saudaraku. Jadi Maria seorang wanita yang luar biasa. Dia cuma punya modal yang hebat, saudaraku. Modal yaitu bekerja keras, ya, saudaraku, untuk kamu orang-orang percaya ini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Semua kita tentunya dalam hidup ini kita pun bekerja, kita nggak bisa bermalas-malasan, bekerja keras, saudaraku. Baru kita akan bisa melihat hasilnya, saudaraku ya. Dan orang yang bekerja keras ini disertai dengan cara yang cerdas, saudara, dia akan memperoleh apa yang dia akan dapatkan, ya. Tapi kalau orang tidak bekerja keras, mana bisa dia memperoleh apa yang dia dapatkan, ya, saudara. Memang ada anugerah Tuhan bagi orang-orang yang tidak bekerja, mereka pun mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, itu sebuah anugerah. Tapi secara umum, saudaraku, orang-orang hebat, orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini, mereka bekerja keras. Tapi bukan sekedar bekerja keras dengan otot, dengan tenaga, tapi mereka juga bekerja dengan cara yang cerdas. Ya, ada ilmu yang mereka miliki, yang mereka untuk bisa pelajari itu, dan mereka membuat mereka lebih survive. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah karena itu, saudara-saudaraku, orang-orang punya kerelaan hati ini juga dia meneruskan salam ya buat orang yang telah bekerja keras di dalam pelayanan ya. Saya berdoa supaya hari ini seorang Maria, seorang Febe yang kemarin kita bahas itu, saudara-saudara, ini adalah mewakili kita sekalian ya. Di sana ada Bu Joyce yang bertugas sebagai host pagi ini, yang juga Ibu Weli Hukubun yang akan menaikkan doa profetik, yang juga ada Pak Lukas yang sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan dan sementara menyampaikan pengumuman, dan juga saudara kasih Tuhan ya, Ibu Puji Astuti ST yang tadi sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, kita semua ini melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, Bapak Ibu. Saya percaya ya, Ko Anto juga diberkati pagi ini ya. Semua kita akan melihat hasilnya ya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia ya, tidak ada pengorbanan yang mengkhianati hasilnya ya. Amin ya Ko Anto ya. Dan kita semua tentunya pun berkata amin. Kenapa saudaraku? Karena setiap upaya apapun yang kau lakukan, jerih payah saudara itu tidak akan pernah sia-sia ya. Seorang petani yang bekerja keras mencangkul tanah, lalu kemudian dia menanamkan benih di tanah yang sudah dicangkulnya itu, tanah yang keras dihancurkan, kemudian digemburkan, ya dibajak, saudaraku. Lalu kemudian setelah itu dimulai dengan saudara untuk pembenihan, ya benih ditaburkan. Sehingga ketika benih ditaburkan, maka sesuatu yang ditaburkan itu dia tumbuh. Ketika tumbuh, yang pertama kali menikmati hasil panenan itu adalah sang petani yang telah bekerja keras itu. Ya, seorang olahragawan juga demikian, saudaraku. Dia berlatih dengan keras, dengan begitu saudaraku ketat sekali. Ya, dia berlatih sehingga otot-otot badannya itu fisiknya terbentuk menjadi kuat, menjadi tangguh. Dan ketika dia mengikuti sebuah ajang perlombaan atau pertandingan, maka sudah bisa dipastikan dia akan memenangkan perlombaan atau pertandingan itu. Ya, demikian juga dengan seorang tentara, saudara, dia mempunyai disiplin untuk mengikuti latihan-latihan dalam peperangan, pertempuran, bagaimana cara menggunakan senjata dengan baik, bagaimana strategi untuk bisa mengalahkan musuh. Dan ketika peperangan itu dimulai, maka prajurit atau tentara yang sudah terlatih ini, karena dia begitu setia mengikuti latihan-latihan itu, saudaraku, sehingga dia bisa terlindungi dari serangan musuh dan dia bisa memenangkan peperangan itu. Ya, demikian juga dengan seorang murid, seorang pelajar yang belajar dengan tekun, akhirnya membuat dia punya pengertian makin bertambah, dia mempunyai pengetahuan makin bertumbuh, saudaraku, ya iman dia makin kuat. Sehingga apa, saudara, dia menjadi murid Tuhan yang tidak mudah, saudaraku, terkecoh dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Saudaraku, dan seorang murid yang baik, dia akan belajar sehingga membuat dia ini makin hari makin mengerti. Yang dulunya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya nggak paham, sekarang jadi paham. Yang dulunya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Jadi ini, saudaraku, saya percaya tidak ada ya hasil usaha kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini dia, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya. Orang yang taat pada firman Tuhan itu orang yang punya kerelaan hati. Siapa dia? Dia adalah orang yang tahu, dia tahu bahwa dia layak mendapatkan terima kasih itu. Ya, kita lihat ya. Roma 16 ayat yang keempat.
Roma 16 ayat keempat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini saudara-saudaraku, Paulus ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang punya kerelaan hati. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk sang pemimpin, yaitu orang yang memberitakan Injil Kristus. Dan memang orang-orang yang punya kerelaan hati ini, dia itu sudah layak mendapatkan terima kasih ya. Terima kasih itu sudah membuat hatinya bahagia sekali, hatinya senang. Nah, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengakui anak rohani itu menjadi buah pertama dari pelayanan dia. Mari kita lihat ya, dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-5. Roma 16 ayat ke-5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin. Amin ya. Yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Siapa ini yang dimaksud sebagai yang menjadi buah pertama dari Asia untuk Kristus? Jadi orang di Asia yang pertama kali menjadi buah pelayanan Paulus, hasil dari pelayanan Paulus itu adalah Epenetus. Dan Paulus menyampaikan salamnya kepada dia melalui jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Roma ini ya. Oke, dan yang ketiga yang terakhir, saudaraku, kita lihat hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai, saudaraku. Dia menghargai siapa? Dia menghargai orang yang telah bekerja keras ya. Orang yang bekerja keras itu memang patut dihargai. Kita lihat ya, Roma pasal 16 ayat yang ke-6. Roma 16 ayat ke-6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Amin. Amin ya. Siapa yang bekerja keras? Maria, saudaraku ya. Wanita hebat ini. Saya percaya orang-orang yang bekerja keras itu, saudaraku, dia layak ya untuk dihormati, saudaraku ya. Dia patut dihargai, saudaraku. Dan biarlah apa yang sudah kita dengar di pagi ini, Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi, Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami sebagai jemaat-jemaat-Mu, Ya, untuk kami mempunyai kerelaan hati, agar kami bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar untuk mempertaruhkan nyawa kami, untuk memimpin rohani kami, untuk ya, memberitakan ilmu ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Bahkan kami mau menyampaikan salam ya. di dalam kehidupan kami kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Masuk juga hamba-Mu Pastor John Sarbuna ya Tuhan. Yesus. Dan kami tetap selalu mau belajar untuk mensalam, memberikan salam shalom kepada sesama umat-Mu juga ya Tuhan. Bahkan kami mau meneruskan salam itu kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan di luar sana ya Tuhan, agar kami bisa dapat memberitakan kabar Injil-Mu dengan baik dan benar. Untuk kami benar-benar mengerti, mempunyai kerelaan hati dalam kehidupan kami untuk dapat melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami dalam kehidupan kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Satu hal semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus bekerja berkarya di dalam setiap hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pastor Joseph Bunda Ministry kami setiap hari melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami, agar kami bersama-sama di jemaat gereja saya bertumbuh di dalam keimanan rohani kami ya Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai Pastor John lebih heran, lebih dahsyat lagi, tambah-tambahkan hikmat marifat yang curah-curahkan buat hamba-Mu ini. Bahkan demikian pun juga kesehatannya terus ekstra Kau berikan kepada hamba-Mu ini,
dimanapun kau utus hambamu ini, biar semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, Amin. berkati istri, berkati keluarga besar Pastor John Sabuna. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu di dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya kuasa mujizat-Mu masih ada, hadir ada tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani Tuhan bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami percaya kami ada Tuhan Allah yang selalu ada beserta dengan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu, buat firman-Mu yang Kau taburkan pagi hari ini buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, selanjutnya kembali kepada Ibu Joyce Putirai, host kita yang luar biasa dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sabuna yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini melalui firman kita diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Silakan Ibu Weli Hukubun. Ya, baik, makasih Ibu Joyce untuk waktunya. Belum tampil. Oke. Haleluya, praise the Lord. Ya, silakan Bu Weli. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik di pagi hari ini bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC Everlasting. Dengan mengaminkannya dengan air isi. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja Ya, di yes. dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, Surabaya ya. Ya. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Jayapura yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Bu Joyce. Ya. Dan selanjutnya mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas, yang luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyceku yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC nomor 033162684001 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu di dalam ibadah mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di rumah Ibu Niriani, Jalan Perum Merpati Kehutanan, Sedati, Sidoarjo, baratnya Hotel Sinar, Juanda, Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintani di Silasipati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Mei tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC ucapan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 9 Mei tahun 2024, Ibu Erdi Hukubun dari Jayapura, Papua Timur, keponakannya Ibu Weli Hukubun. Tanggal 30 Mei tahun 2024, anaknya Victoria SP Sorong, Papua Barat. Tanggal 31 Mei tahun 2024, Bapak Yosef Bulubun di Bandung.
Tidak usah jauh-jauh di tangan kita. Lagi yang muncul di nontonnya harap menghubungi Ibu Sinta Nisih. Ini sudah saya buat di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sasisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kembali pada Ibu Joyce yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya persilakan Ibu Joyce. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto yang telah menyampaikan pengumuman. Juga terima kasih Amin. memperdengarkan firman Tuhan. Juga terima kasih Ibu Puja Astuti menyampaikan doa firman Tuhan dan Bapak Lukas yang telah membawa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pelayanan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang luar biasa firman Tuhannya, juga yang ada kesaksian Ibu Puji Astuti, saya juga dulu seperti itu. Saya juga tidak ada rasa, akhirnya saya jatuh sendiri tuh. Waktu itu kita ibadah di rumahnya Bapak, orang tuanya Pendeta John Sarbunan, yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sama-sama Bu Joyce. Soalnya ada yang jatuh juga itu ternyata, bukan hanya saya, Bu Joyce. Semua nanti dapat. Iya. Terima kasih. Ya. Kami mengucapkan terima kasih ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, melayani mulai dari pagi, siang, sampai malam. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu diberi kekuatan, kesehatan. Juga yang hadir di ibadah pada pagi hari ini, diberi kesehatan, diberi kekuatan melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya. Kita akan selesai dan pagi ini Bapak Ibu yang punya pergumulan, permohonan doa bisa langsung open mic ya, buka mic dan menyampaikan. Saudara bisa kirim di depan layar chat monitor ini. Hari ini kita berdoa untuk Ibu Erni Hukubun ya, ponakannya Ibu Weli yang berulang tahun di hari ini. Ya, Bu Weli menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih buat waktunya Mbak Pendeta. Patut saya mengucap syukur pada Tuhan karena kasih-Nya, kemurahannya, perlindungannya, perkenaannya. Tuhan memberikan setahun usia buat anak kami, Erni Hukubun, di hari ini. Ada sesuatu yang dapat diberikan kepada Tuhan selain ungkapan syukur yang boleh dinaikkan kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan doa, supaya Tuhan terus memberkati kehidupannya, memberkati kehidupan semua keluarga kami. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta, bahkan semua Bapak Ibu Persekutuan yang selalu mendukung dalam
pergumulan-pergumulan kami lewat doa yang dinaikkan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian waktu saya kembalikan Bapak Pendeta. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari arahkan tangan di depan layar monitor, tangan kananmu dan tangan kiri yang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini kuasa Tuhan bekerja, imani bahwa tangan kiri yang kau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, itu bukan tanganmu lagi. Tapi itu adalah tangan Tuhan Yesus, tangan yang berlubang paku, yang sedang menjamah penyakitmu, hari ini menjamah hidupmu, menjamah segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Persoalan-persoalan Tuhan menjamah semuanya. Mari Bapak, dan arahkan tanganmu di depan layar monitor, tangan kananmu. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di pagi ini, menjamah setiap orang yang datang. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau langsung terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus hari ini kau terima Bu Joyce Putirai, Ibu Weli Hukubun, oh Tuhan Pak Lukas, Ibu Puji Astuti Esti, dalam nama Yesus, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, dalam nama Yesus, Pak Anto, Kosianto, dalam nama Yesus, anak-anak, Yohan Cindy James, your miracle, engkau terima dalam nama Yesus. Tangan yang engkau letakkan di bagian tubuhmu, tangan kirimu, itu adalah tangan Tuhan sendiri. Imani dalam nama Yesus. Dan tanganmu yang engkau letakkan, tangan kanan di depan layar monitor, kau sedang menangkap, menerima aliran kesembuhan dari sumber kuasa, dari sumber mujizat, dari sumber, oh Tuhan Yesus, pertolongan Yesus Kristus menyembuhkan engkau pagi ini. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan dalam persoalan terima pertolongan. Kami ucap syukur hari ini Tuhan, engkau sudah menambahkan setahun usia bagi Ibu Erni Hukubun, keponakan dari Ibu Weli. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah hari ini Ibu Erni Hukubun berbahagia bersama dengan keluarga besar Hukubun, De Fretes. Dalam nama Yesus, Tuhan sertai Ibu Erni bersama keluarganya di hari ini. Berikan dia pertolongan, kekuatan, kemenangan, mujizat, kebaikan. Berikan dia jaminan jalan keluar. Oh Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak mantu, juga cucu dari Ibu Weli Hukubun. Tuhan berkati mereka, keluarga besar, De Fretes Hukubun, berkati dalam nama Yesus. Untuk anak Aldrik, yang pindah sekolah juga semua sudah dilancarkan Tuhan. Aldo yang bertugas, Tuhan sudah sertai di dalam tugasnya. Untuk Aren dalam kebahagiaan bersama keluarga. Arsenio, Yuli, Nito dalam perlindungan Tuhan. Pak John Hukubun, Pak Stephen De Fretes, dalam nama Yesus disertai Tuhan. Selamanya untuk Ibu Adonia juga, Tuhan sudah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya keluarga besar, juga Rifa Mole, Putirai, keluarga besar, Pak Lukas, oh Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menolong dalam nama Yesus. Terima kasih keluarga besar, Bu Esti, keluarga besar Ko Anto, keluarga besar ya Tuhan, Ibu Meliawati, keluarga besar Ibu Sinta, dalam perlindungan Tuhan semuanya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami percaya engkau mendengar doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, hari ini Tuhan mau memberkati engkau. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati orang tua terkasih Pak Bruri Tikualu, memberkati dia bersama dengan keluarga besarnya di Jerman. Oh Tuhan sembuhkan juga Pak Bruri, Bro Salin, tanah-tanah mereka semua dilancarkan, dimudahkan untuk penjualannya, semua berjalan dengan baik. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, untuk Ko Effendi yang juga menjual tanah di Lubuk, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong semua anak-anak-Mu di pagi ini. Tuhan sertai juga Tuhan Ibu Esti, juga Pak Lukas, Tuhan sertai juga Ibu Weli Hukubun dalam bekerja. Tuhan membuka salon, Tuhan kirimkan, oh Tuhan, para customer langganan yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan, tambahkan berkat rezeki dan hidup mereka. Juga untuk Pak Umar yang juga akan mendapatkan, oh Tuhan, penawaran-penawaran ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat terjadi, sehingga mereka boleh hidup bersukacita, dan ketika mereka mempunyai kerelaan melakukan akan kehendak Tuhan,
Kami percaya Tuhan berkat-berkat akan berdatangan dalam kehidupan Bu Joy sekeluarga, Bu Welly sekeluarga, Pak Lukas keluarga, Bu Esi sekeluarga, juga Ko Antos keluarga, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Sembuhkan Cilinda Effendi, sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mamanya Ibu Siane, Tuhan Ibu Lopiun, sembuhkan dia dalam, selamatkan dia. Juga Ibu Joyce yang di Jalan Manyarejo, selamatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami di hari ini, dan banyak keajaiban Tuhan terjadi lewat doa mujizat yang akan diikuti oleh anak-anakmu nanti siang. Kami percaya Tuhan sudah bekerja untuk menyembuhkan anak-anakmu, dan juga Taci dari Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Si Suelian, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah selamatkan dia. Terima kasih untuk putrinya juga Indah, Tuhan sudah sembuhkan dia, tidak ada hal yang membahayakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, dan juga diberkati semua jeripayamu, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Memberkati Ko Anto. Memberkati Pak Lukas, Bu Welly. Terima kasih Pak Terima kasih Jan. Bu Puji untuk doanya. ya, sama-sama. Pak Ibu Joyce, terima kasih. Terima kasih Bu Memberkati Weni. ya Pak Lukas, Bu Puji ya. Terima Bu kasih Welly. Terima Yohan Cindy James. Terima Kasih kasih Anto. Ya. Yawati. Ibu Welly, salam kenal Ibu Welly. Ya, Ibu Welly, salam kenal. Ibu Welly hari ini ponakannya ulang tahun. Oke, Tuhan berkati semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya dalam doa mujizat Sampai nanti jumpa siang. lagi Bapak Tianto. Ya, Tuhan berkati Pak Anto. Semangat ya. Ketemu di Sidoarjo, Bu Joyce. Ya, Oh iya. pasti. Udah lama nggak ketemu ini. Iya, beres. Mantap ya. 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 Tuhan berkati Bu Puji, Bu Joyce, Pak Lukas, semuanya ya. Bantu, God bless you all. God bless you Bye-bye. all. Ya, Kanto, ya.